Doa cukup Oma bilang berdoa. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, baik. Apa kabar adik-adik semuanya? Kabar baik, Bu. Kabar baik, Ibu. Oke, syukurlah kalian baik-baik. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu mengecek kehadiran adik-adik semua ya. Coba adik-adik lihat ke samping kiri, ke samping kanan. Apakah semuanya hadir? Hadir semua, Bu. Hadir. Oke, bagus ya kalian hadir semua. Oke, adik-adik tidak memperpanjang waktu. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Siapa, ayo? Saya, Ibu. Oke, baik, silakan ya. Baik, terima kasih, Ibu. Mari kita mengambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya Adik Netrik yang sudah memimpin kita dalam doa ini. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian siap untuk menerima kegiatan kita hari ini? Siap, Ibu. Oke. Ya, sebelum kita memasuk kegiatan, Ibu akan melakukan sebuah permainan game. Game ini pagi, siang, malam. Jadi adik-adik mengikuti saja dari Ibu ya. Kalau pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, malam tidak usah tepuk. Apakah adik-adik sudah paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Kita mulai ya. Sudah, Ibu. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Oke, mantap. Bagus semua ya. Kompak dan fokus. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Ya, di dalam bimbingan kelompok ini sebelum kita memulai, kita mengetahui ya tujuan dari bimbingan kelompok itu apa. Oke, adik-adik, tujuan bimbingan kelompok ini yaitu di mana adik-adik dapat mengetahui atau memahami pengertian dari rendahnya minat membaca, faktor penyebab rendahnya minat baca. Karena di sini di masyarakat Indonesia ini banyak ya rendahnya minat membacanya itu. Oke. Dan juga di sini adik-adik dapat memahami materi yang Ibu berikan nanti. Nanti adik-adik bisa paham dan sehingga adik-adik tidak perlu untuk mengulangi kembali materi yang telah Ibu berikan kepada adik-adik sebentar. Oke, apakah adik-adik paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai kegiatan kita yaitu Ibu akan menjelaskan tentang rendahnya minat membaca. Ya, Ibu minta salah satu dari kalian untuk share screen PPT-nya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Oke, yang pertama pengertian dari minat membaca. Oke, pengertian minat membaca ini kebiasaannya itu membaca dan menulis. Untuk di Indonesia ini dalam membaca dan menulis itu masih terbilang sangat rendah ya, khususnya di kawasan Asia Tenggara di Indonesia. Nah, di dalam Indonesia ini menepati urutan ketiga. Kenapa ketiga? Karena terbawah kebiasaan membaca dan menulis atau berada di atas Kamboja dan Laos, menunjukkan bahwa minat membaca di Indonesia, masyarakat Indonesia itu hanya 0,01%. Oke, Adi. Berdasarkan dari pengertian minat membaca yang Ibu simpulkan itu bahwa membaca merupakan dorongan atau ketertarikan yang ada dalam diri individu untuk membaca.
budaya membaca bisa dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, rendahnya minat baca ini terjadi di mana individu tidak memiliki ketertarikan atau minat terhadap membaca. Oke. Yang kedua, tentang rendahnya minat membaca. Ya, rendah minat membaca masyarakat ini berhubungan erat ya dengan tingkat pendidikan di negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa budaya kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, dan kerjasama antara pemerintah dan upaya peningkatan minat baca, di mana pemerintah bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dan pustakawan melalui kinerja yang optimal. Oke. Selanjutnya, faktor penyebab rendahnya minat baca. Ya, bahwa adik-adik ketahui di dalam minat membaca ini ada faktor penyebabnya. Dan faktor penyebabnya itu, yang pertama itu lemahnya sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua itu kemajuan teknologi. Yang berikut kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan. Yang berikut lingkungan tempat individu itu tinggal dan berkembang seperti keluarga, pendidikan, dan juga masyarakat sekitar. Mengikuti pola kehidupan sesuai dengan lingkungan. Jika individu tinggal di lingkungan yang tidak minat dalam hal membaca, maka individu juga akan ikut serta untuk tidak minat membaca. Oke. Di dalam faktor penyebab rendahnya minat baca ini ada juga faktor internal dan eksternal. Oke. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kita ya, dalam diri kita. Yaitu yang pertama pembawaan atau bakat. Yang kedua jenis kelamin, yang ketiga keadaan kesehatan, yang keempat keadaan jiwa, yang kelima kemampuan membaca. Oke. Yang berikut faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal itu berasal dari luar diri kita. Yang terdiri ada dua. Yang pertama itu buku atau baca-bacaan. Di mana keragaman jenis buku yang mempengaruhi minat baca anak itu. Seorang anak berminat membaca sebuah buku bacaan atau buku apabila bacaan atau buku tersebut menarik sesuai kebutuhan anak dan bermanfaat bagi anak tersebut. Dan yang kedua itu faktor lingkungan anak. Nah, di dalam faktor lingkungan anak ini, lingkungan keluarga yang mempunyai kebiasaan dan keragaman membaca akan memberikan pengaruh yang besar terhadap minat baca anak. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan. Nah, di lingkungan pendidikan ini sekolah memiliki peranan besar terhadap usaha menumbuhkan dan membina minat baca anak melalui bimbingan dan didikan dari pendidik atau guru, siswa akan mempunyai minat membaca. Oke, yang berikutnya cara meningkat atau menangani rendahnya minat membaca. Nah, caranya itu dalam penanganan kasus atau masalah yang berkaitan dengan rendah minat membaca siswa ini, yaitu alternatifnya itu penyelesaiannya adalah dengan menggunakan bimbingan kelompok seperti ini ya. Dan di mana bimbingan kelompok ini menekankan perilaku yang sesuai dengan realitas dan kenyataan yang dihadapi individu. Kemudian dievaluasi menurut kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan realitas atau kenyataan yang ada. Sehingga proses bimbingan ini membantu konseli untuk dapat menilai kembali perilaku dari sudut pandang secara bertanggung jawab. Dan cara meningkat rendahnya membaca ini juga anggota kelompok atau konseli bagi dan berusaha untuk mengubah sikap dan nilai-nilainya dengan memusatkan perhatian terhadap perilaku yang bertanggung jawab,
serta menekankan pada situasi sekarang untuk membantu konseli menilai kembali perilaku dari sudut pandang secara bertanggung jawab dengan melakukan kontrak dan rencana sehingga konseli dapat memperbaiki perilakunya dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli itu secara berhasil dan sukses. Ya, baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Ini materi yang Ibu berikan kepada adik-adik. Oke. Apakah adik-adik paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham, Ibu. Ibu. Oke. Apakah terlalu cepat atau terlalu terburu-buru menurut dari adik-adik? Oke, Pas baik. Ibu. Oke. Ibu ingin bertanya, mungkin dari penjelasan Ibu tadi, mungkin ada adik-adik mempunyai pendapat tentang pengertian rendahnya minat membaca atau minat membaca itu seperti apa? Dari saya, Ibu. Oke, baik. Silakan ya, Rinda. Jadi yang Ibu jelaskan tadi dan yang saya pahami bahwa minat membaca itu tuh dorongan dalam diri seseorang atau kemauan dari seseorang dalam hal membaca, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih ya, Linda. Oke, baik. Mungkin dari adik-adik kesan atau pesan ya dari materi yang Ibu jelaskan tadi itu bagaimana? Mungkin ada atau upaya yang dari adik-adik mungkin ada yang pendapat lain bisa berikan kepada Ibu? Mungkin ada yang bisa? Dari Selain saya, dari Ibu. saya, Ibu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih sudah memberikan kami materi terkait rendahnya minat membaca. Nah, dari materi ini kami memahami upaya apa yang harus kami lakukan untuk mengembangkan minat membaca kami. Nah, yang perlu kita lakukan untuk mengatasi rendahnya minat membaca dalam setiap situ. Mungkin itu upaya yang harus dilakukan. Harus punya baik, kesadaran dalam diri sendiri, Bu. Baik, terima kasih ya adik Netrik yang sudah berpendapat. Oke, baik, kita sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan ya bahwa rendahnya minat membaca ini atau minat membaca ini itu adalah suatu dorongan dari kita sendiri ya, kesukarelaan dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan upayanya itu bagaimana kita mungkin ya selama ini kita sering bermain game atau kita sering kegiatan kita semaunya kita mungkin diberhentikan dulu, kita mungkin ambil satu buku, kita membaca 1-2 paragraf. Ya tidak banyak-banyak lah, cukup beberapa kata itu sudah membantu kita ya, membantu wawasan kita. Oke, baik adik-adik, terima kasih ya kalian sudah mengerti dan sudah paham apa yang Ibu jelaskan materi hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan membagikan link Google Form-nya itu ada di grup WA ya. Nanti adik-adik tolong diisi ya untuk evaluasi Ya, Bu. kita nanti. Oke, baik. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian menutup kita dalam doa ya. Siapa? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan ya. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Linda. Oke, baik. Terima kasih semua ya sudah meluangkan waktu, sudah berada di dalam ruangan virtual ini. Ya, Ibu, pesan dari Ibu ya, adik-adik, tetap jaga kesehatan, karena sekarang masih wabah virus corona ya. Entah sampai kapan berakhir, intinya kita sama-sama berdoa dan tetap menjaga prokes kesehatan. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Selamat pagi, Ibu.